selama ini Bang yang saya tahu budaya Indonesia, Iya. dibawa ke luar negeri sebagai apa segala macam itu sebatas seremonial belaka, pertunjukan tari apa segala macam, setelah itu selesai. Nah, orang-orang yang di luar sana justru penasaran tentang budaya kita, ingin mempelajari itu, tapi toh di kita sendiri tidak menghargai itu Bang. Ini contoh yang paling bagus mengemas, di dunia ya, Iya. industri bagaimana film Korea itu bisa menempatkan diri di antara film Cina dan Jepang. Iya. Dulu film Korea nggak ada dalam peta itu, yang ada India, Jepang, dan Cina. Iya. Sekarang mereka begitu dahsyat dalam soal narasi, dalam soal kebudayaan. Memang misalnya pada film Cina itu banyak kan, kisah-kisah kerajaan kan. Iya. Seringkali digambarkan hitam putih kan. Iya. Kemudian kepada film, Jepang. Nah, Korea dengan warna Prada, warna permen, warna manis, Iya. tapi dia memperkuat kebudayaan udah cukup kuat Iya, sehingga di betul. musik dan di film ada. Mhm. Bagaimana Ipin dan Upin Malaysia Iya. mulai menyebar, bahkan memperkuat, ada dongeng dan fabel. Iya. Pernahkah kita memperkuat kebudayaan itu? Kalau saya melihat para seniman-seniman budayawan yang di luar negeri itu banyak, itu termasuk mempertahankan, Bang. Tapi bagaimana bisa dengan negara, bisa dengan rakyat di negeri ini mengemas itu industri tetap dengan kekuatan kebudayaan, itu yang menjadi pertanyaan. Ahai, bro and sis. Jumpa lagi dengan saya, Arif Lintau Show. Sekarang saya kedatangan tamu untuk bro and sis. Seorang seniman, seorang wartawan, penulis, dan banyak lagi yang dia sandang sebagai statusnya saat ini. Ya, selamat sore Selamat sore, Pak Arif. Bang Sehar. Ya. Ini Bang Sehar Ramses Simatupang. Anda mau kenal? Bro and sis pengen tahu? Simak terus. Pantengin terus. Ya, Bang Sehar, bisa diceritakan nggak awal muasal abang ke Jakarta dan sampai menjadi seorang wartawan? Terus beranjak sampai saat ini. Bisa cerita dari awalnya. Oke, iya. Sebenarnya saya ini berasal dari Depok. Oh, Depok. Dia pun mesti orang Batak ya, tapi Iya, SD, iya. SMP, SMA di Depok sini. Oh, di Depok. Iya, Oke. SD, SMP, SMA Depok. Jadi bapak itu sudah merantau lama ya. Oh, gitu. Justru dari SMA saya ke Airlangga Surabaya. Oh, gitu. Itu. Nah, Baru terus? balik lagi ke Jakarta. Oh. Ya Jakarta udah saya kenal dari kecil kan. Oke. Nah, cuma saya sebenarnya udah memulai dari Jawa Pos di Surabaya. Oh, gitu. Dari Airlangga saya sempat wartawan 5 tahun di Jawa Pos. Oke. Dari situ saya di Sinar Harapan 2001. Oke. Cuma memang saya selain di Sinar Harapan Mm-mm. suka nulis cerpen, puisi, novel, Bang. Oh, gitu. Tuh. Terus berlanjut. Berlanjut sampai sekarang. Jadi memang kerja kreatif jalan, Heeh. kerja profesional jurnalis jalan. Oke. Bahkan saat Sinar Harapan sudah tenggelam 2015, Mm-mm. itu senjakala media cetak itu, Bang. Heeh. Kita harus tetap kreatif. Kami bikin website juga. Oh iya. Boleh disebut? Boleh, silakan. Anjangsana.id misalnya. Oke, anjangsana.id. .id. Ya. Jadi saya nggak pernah mau lumpuh kreativitas. Kita Oke. harus tetap bisa menyesuaikan diri dengan digital, Bang. Oh, gitu. Itu di digital. Sampai saya sekarang bikin juga Rukma Aksara Katulistiwa ya, Oke. sama Taman Bacaan di Citayam. Taman bacaan di Citayam. Tapi di Sinar Harapan saya cukup lama lah, 14 tahun, Bang. 14 tahun. Itu meliput banyak budaya, Oke. redaktur budaya. Saya mungkin bro and sis juga pengen tahu proses dari awalnya itu, maksudnya dari SMP, SMA tiba-tiba kok tertarik ke dalam dunia publisistik itu gimana tuh, Bang? Ya, sebenarnya Apakah karena dorongan orang tua atau memang dari hati nurani sendiri? ya dari pilihan hati nurani kita sendiri. Karena sebenarnya ini juga bagus dibuat yang lihat ini generasi Oke, muda. iya. Buat kalian yang suka bikin status panjang-panjang, Heeh. buat kalian yang suka bikin diary gitu,
Iya. Nulis-nulis kalau sekarang di diary jarang ya. Jarang. Bikin Ya. status panjang-panjang ya. Iya. Misalnya kita sebut semua aja ya, Instagram, Facebook, Iya, betul. di Twitter panjang-panjang. Iya. Percaya deh, kalian bisa mengantarkan kalian jadi penulis sebenarnya. Oh. Nah, gitu. dulu waktu SMP SMA, Heeh. saya punya diary, Bang. Oh, gitu. Iya, punya diary dulu. Heeh. Dulu saya, kalau dulu anak cewek kan sering pakai buku-buku warna merah muda. Iya. Dikunci. Heeh. Nah, saya nggak dikunci. Dan itu buku kredit gitu ya, buku-buku yang tebal kan. Buku ya. Nah, bikin puisi. Tujuannya puisi supaya nggak bisa diketahui nama teman-teman saya dan bapak ibu saya. Oke. Nah, saya boleh berpuisi gara-gara itu. Iya. Karena diary saya nggak kekunci, Heeh. maka saya harus bikin simbol dalam bahasa. Oh. Nah, gitu. dari situlah saya yakin ke sastra, saya yakin ke jurnalistik. Bahkan SMA kelas 2, saya di SMA 2 Depok pernah menang juara cerpen di Bogor, Wih. juara 2. Iya. Nah, dari situ saya makin yakin. Walaupun di Anita Aneka saya selalu gagal tuh ngirim tuh, Iya. masuk. Tapi mungkin tahun 94 usia 20 lah puisi saya masuk di Surabaya Pos pas kuliah. Dari situ saya makin yakin, tapi sebenarnya saya menulis novel dari mulai SMP ke SMA. Itu. Jadi buat kalian juga nih kan sebenarnya kalau kita ngobrol ini juga buat bahan pembelajaran buat semua. Yakinlah kalau kalian suka menulis dari awal, itu kalian harus curiga bisa jadi jurnalis, bisa jadi sastrawan, bisa jadi penulis dan lain-lain gitu. Nah, saya membaca dari dulu waktu muda dari situ. Oke. Ke pribadi nih, Bang. Abang nomor berapa ya? Saya anak pertama ya. Oh, anak pertama. Iya, anak pertama. Adik saya 3. Adik 3. Saya jujur aja, saya anak seorang supir PPD di Depok Timur. Iya. Iya. Tapi bapak tuh sangat mendorong sekali pendidikan buat anak-anaknya. Oke. Sampai akhirnya salah satu adik saya, akhirnya saya ikut mendukung juga ketika itu. Jadi sebenarnya kunci dari kita adalah yakin, berproses, dan membaca apa yang kita miliki, yang kita suka. Oke. Dan saya membaca itu gitu, Bang. Berarti darah menulis itu bukan dari orang tua? Bukan. Saya suka membaca dulu. Suka membaca. Dari mulai mama dulu sebenarnya yang punya toko sayur di pasar. Jadi dulu bapak sempat mau membeli bobo kan agak mahal. Iya. Saya sempat langganan. Sisa dari itu saya borong bungkus-bungkus sayur mama yang ada bobonya. Gitu. Saya diantar ke rumah adik nenek yang punya bobo langganan. Saya lalap dalam tempo libur 1 bulan. Semua bobo dia saya baca. Wih. Jadi memang dulu membaca itu dari manapun. Kalau kalian sekarang suka di dunia digital, baca juga yang bervitamin dan positif. Itu akan mendorong kalian untuk menjadi penulis. Jangan lupa, menjadi penulis itu harus banyak membaca. Literasi itu penting. Ngobrol dengan orang yang sebelumnya dengar saya ngomong ini gitu ya. Nah itu atau diskusi. Itu kunci-kunci untuk menuju memperkuat literasi. Menulis. Adik-adik ada yang juga ikut seperti abang? Ada sebenarnya. Ada satu yang perawat. Dia suka puisi, tapi tenggelam gitu. dengan profesi dia. Jadi nggak ke itu ya? Iya, dia sebenarnya punya ada jalan ke sana sebenarnya. Iya. Tapi dia nggak teruskan karena dia perawat di sebuah rumah sakit negeri Jakarta gitu. Gitu. Oke, perjalanan abang dalam dunia penulisan kira-kira sebelum masuk ke dunia wartawan nih, tantangannya apa bang? Yang paling berat? Kadang-kadang menulis ini saat kita punya kesibukan, punya waktu itu sulit. Gitu. Waktu di Sinar Harapan saya menciptakan waktu biasanya malam. Di Sinar Harapan pada saat deadline malam kan, koran sore. Di atas jam 10 saya udah saatnya bersastra tuh. Atau pulang di rumah jam 12, jam 1, jam 2 itu bersastra itu. Gitu. Saya punya latar sebenarnya bukan cuma ngetik laptop ya, atau CPU atau komputer ya. Saya berangkat dari mesin tik manual sebenarnya. Waktu masih mahasiswa saya mainnya mesin tik manual. Tahu. Masih ASDF KLJH. 10 huruf. Ini 10 tangan. Ini mata ini nggak ngelihat tulisan pun saya bisa ngetik sebenarnya. Gitu. Jadi waktu di Sinar Harapan kalau ada bunyi tak tok di Sinar Harapan, itu si Ucok tuh, si Siar tuh yang bikin ulah tuh. Karena tekanan orang yang dari mesin tik manual ke keyboard itu beda. Itu cepat melesak tuh. 2 tahun tuh agak dalam gitu. Tekanan orang mesin tik manual. Karena agak lebih keras tekanannya. Biasanya kita harus bisa menjaga waktu ya di antara kerja dengan
kesastraan kita, Oh, harus gitu. pintar. Karena Oh. saya kan waktu di Sinar Harapan kan koran harian. Heeh. Nah, itu nggak tanggung-tanggung. Ah. Jadi harus pintar menyusun, tapi eh, bersyukur saya ketika dulu bisa sampai 2 novel, 1 kumpulan cerpen, 3 kumpulan puisi. Wih, dahsyat. Itu di antara sela kita harian ya. Iya, iya. Tiap hari menulis berita, features, Iya. tetap bisa menulis karya sastra. Karena saya melihat sastra adalah jalan lain di luar jurnalistik saya. Iya, betul. Ah, siapa yang mengantarkan Abang ke dunia jurnalistik? Dulu waktu di mahasiswa, Heeh. saya sempat ikut sebenarnya banyak organisasi mahasiswa. Oke. Pada saat itu saya sempat mengenal Moksana Deak Mendiang dari Suara Pembaruan memberikan diklat jurnalistik di Surabaya. Oh, gitu. Nah, terus saya mengenal juga Om Petrohi. Heeh. Petrohi juga wartawan waktu itu di Memorandum, Mhm. dan dia wartawan yang sangat bersikap ya. Tengah Orde Baru pada saat itu dia termasuk yang idealis. Oke. Dialah yang kemudian mengantarkan saya ke Sinar Harapan, Bang. Oh, gitu. Jadi 2 orang itu sangat cukup berjasa Sangat lah. berpengaruh ya? Berpengaruh buat saya. Oke. Menjadi model juga lah. Bagaimana idealisme wartawan, bagaimana visi dia Heeh. sebagai wartawan senior. Heeh. Itu kemudian menjadi sugesti buat saya untuk menjalankan seperti beliau gitu. Oke. Ketika Abang masuk Sinar Harapan, langkah awal atau berita awal atau tugas awal Abang itu apa tuh temanya? Sebenarnya kalau langkah awal pertama justru menarik waktu di Jawa Pos ya. Oh, di Kalau Jawa di Pos. Sinar Harapan saya sebenarnya udah mulai lebih tahu. Udah lebih tahu. Kalau waktu di Jawa Pos, saya pernah hampir di sini ada wartawan senior Bang Yudi juga nih. Tadi bercerita kita. Iya. Saya sempat 1 bulan meliput di Rumah Sakit Sutomo di bagian jenazah Wih. untuk meliput kriminal kan. Iya. Saat saya menyetor tulisan, Heeh. itu hari pertama kertas saya dibuang, Bang. Wah, Hari kedua dibuang lagi, Bang. nggak dihargai. Sampai seminggu itu. Itu suka duka wartawan Heeh. cetak hampir semua tahu ya. Mm-mm. Ternyata itu setelah saya diterima, saya 4 bulan kemudian dia cerita. Sebenarnya saya waktu itu mau ngospek kamu katanya. Oh. Mas Bonarina Bonenar, Iya, redaktur senior. Heeh. Makanya teman saya ada, saya nggak usah sebut namanya. Dia putus asa nggak mau nerusin. Saya yakin waktu itu ini hanya ujian saya. Saya lanjut. Akhirnya saya diterima di Jawa Pos karena itu. Oke. Waktu di Sinar Harapan, kemudian saya pindah setelah 5 tahun di Jawa Pos. Heeh. 2001 saya di Sinar Harapan. Oke. Itu di bidang kriminalitas juga, bukan? Udah menjadi awal biasanya kita, kalau waktu itu saya ditaruhnya di hiburan, Bang. Oh, di hiburan. Hiburan itu kan biasa juga awal selain Metro. Iya. Kriminal dan hiburan adalah biasanya jalan perputaran wartawan di awal-awal, Bang. Oh, gitu. Sampai saya ke hukum dan HAM juga. Heeh. Sampai saya disalamin oleh Pemret saya, kamu jadi redaktur untuk budaya, Wih. hiburan, lifestyle, resto, kuliner, Heeh. dan ada beberapa rubrik yang waktu itu saya kelola bersama teman-teman saya para wartawan. Apa yang paling berkesan di Sinar Harapan, Bang? Waktu Abang menjadi wartawan. Yang paling berkesan dan nggak bisa lupa sampai saat ini. Paling berkesan, Sedang meliput apa atau apa? paling berkesan memang sesuai visi saya, bicara nulis kebudayaan, wartawan budaya ya. Iya. Tapi paling berkesan saat bertemu dengan Pramudia Anantatur, Bang. Woi. Itu saya dengan mendiang Pramudia Anantatur, kali itu saya agak norak. Saya nitip ke fotografer, tolong foto saya saat berdua beliau. Iya. Padahal biasanya kalau wartawan tuh nggak pernah tuh mau difoto sama narasumber tuh. Iya. Kali ini saya norak. Saya titipkan selain foto buat koran tentang Pramudia, tolong buat saya berikan foto saya berdua sama beliau. Nah, itu. Iya. Karena bagi saya karya dia tetralogi ya, Iya. Bumi Manusia, ya itu dia karya-karya saya tuh saya pegang karya-karya beliau. Oh, gitu. Dia paling berkesan dari seorang Pram. Pak Pramudia Anantatur. Rumah Kaca dan karya-karya yang lain ya, Iya. Perburuan ya, Iya. Arok Dedes dan banyak yang lain. Iya. Bagi saya beliau kan pernah jadi calon pemenang bahkan Nobel Maksasa ya, jadi Iya. dan karya-karya beliau yang membuat saya ketika jadi wartawan bertemu dia, saya sangat senang. Waktu di Bojonggede, Yo, dekat tinggalnya. rel dulu tuh. Iya. Setelah itu kan dia pindah ke hutan kayu. Oke. Kan Abang basicnya itu tadi dari penulis, terus jadi jurnalis. Nah, sekarang
Saya dengar nih Abang jadi juri, pembicara segala macam, seminar tentang kebudayaan segala macam. Itu awalnya gimana tuh, Bang? Ya mungkin karena menjadi wartawan budaya 14 tahun ya. Mhm. Jadi saya meliput tuh teater, meliput sastra, meliput Oh, seni rupa, iya. dan lagi memang setelah sastra Indonesia S1 saya selesai tahun 2000 dan 2001 ya. Heeh. Setelah di Sinarapan saya kan melanjut ke S2 IKJ. Oh, IKJ. Iya, jadi Iya. MSN ya, Master Seni Heeh, ya. master seni. Tapi di luar itu sebenarnya praktek-praktek meliput, menulis features. Saya kan Mhm. banyak menulis features ya. Iya. Kalau menulis berita itu 5W1H, tapi nulis features itu kan harus punya dengan latar referensi, teori, wawancara Oh. narasumber, bagaimana itu seni rupa, dalam Bang. Oh, Sama gitu. seperti saya meliput Mas Arief Lintau lah. Iya. Jadi sebenarnya saya pun pernah melihat beliau gitu ya. Iya. Saat kita melihat pertunjukan, Mhm. saat menulis features, itu nggak bisa hanya melihat 5W1H. Oh. Teater harus dibedah secara misalnya blockingnya, Iya. vokalnya, kekuatan penyutradaraan, Betul. pengaktoran, penokohan, banyak hal. Mhm. Dan itu semua harus dikemas, dibumbui, supaya tulisannya enak menjadi features. Oke. Nah itu beratnya menulis features. Heeh. Jadi banyak hal yang di luar 5W1H. Oke. Dan features ini kemudian mengantar saya jadi menulis buku biografi, Betul. mengantar saya kemudian menjadi bikin artikel. Ah. Karena antara artikel, essay, features, opini, Heeh. ini pengembangan dari penulisan yang lebih luas Mhm. dari berita 5W1H gitu Bang. Oh, gitu. Tuh, memang akhirnya kita para wartawan dan para penulis sastra ini akhirnya banyak mengulik ya. Mau Mhm. novel, mau udah pernah bikin, Oh, ya iya. cerpen, kumpulan puisi gitu, Udah pernah bikin sampai nulis semua. features gitu loh. Iya. Jadi emang dunia kita dunia bahasa Iya. akhirnya. Ah, banyak nih tadi ada pesan-pesan dari Bro and Sis, definisi budaya dan seni. Misalkan ada yang bertanya nih Bang, seniman bisa jadi budayawan nggak? Budayawan itu seniman nggak? Gimana tuh Bang untuk menjelaskannya? Ya secara definisi memang kalau kita mengacu pada Kuncoro Ningrat, kebudayaan itu ada misalnya sistem adat. Kesenian bagian dari kebudayaan. Iya. Jadi kelihatan sebenarnya kebudayaan Iya. itu lebih luas karena itu ngomong peradaban ya. Iya, peradaban. Budaya ya Iya. dari bahasa Arab, budidaya, Mhm. budi dan daya, Iya. sebuah peradaban. Dalam Kuncoro Ningrat mengatakan kebudayaan itu sampai cagar budaya, sistem ekonomi, Iya. sistem mata pencarian, termasuk juga ya religi semua itu adalah bagian dari kebudayaan. Ah, Jadi lebih luas. Jadi kalau makna kebudayaan ya dia mengasih peradaban. peradaban. Kalau kesenian ya bagian dari semua kesenian yang ada, genre-genre kesenian. Oh. Jadi kebudayaan kalau kita bilang sebenarnya lebih luas dari Mhm. itu. Itu mungkin membedakannya. Oke. Banyak nih orang yang mengaku-ngaku seniman Bang. Tapi kalau dilihat proses perjalanannya nggak begitu lama gitu. Atau bolehlah dibilang karbitan gitu. Nah, apakah definisi untuk menjadi cap seorang seniman itu harus berproses lebih lama, Bang? Kalau saya sih melihat seniman itu bukan pengakuan dari diri sih Bang, tapi pengakuan dari publik melihat kita gitu. Oke. Karena kita bokor kesenian pun tapi nggak ada karya kita yang berguna buat masyarakat, Iya, itu benar. dipertanyakan juga. Benar. Jadi lebih baik kita konsen sampai terkini pun karya kita apa, Iya. itu lebih baik. Sampai ajal menutup kita, Iya. menutup usia kita, Iya. berkaryalah terus sebagai seniman. Iya. Kalau pada akhirnya karya kita terantar sepanjang sejarah, Heeh. itu nanti di luar kehendak kita. Tapi kita selama hidup berjuang. Karena buktinya sampai sekarang, Mhm. karya Bunda Maxim Gorki, Iya. karya Octavio Paz, karya Pablo Neruda sampai sekarang ada di taman bacaan di pustakaan di dalam rak buku kita. Oh. Artinya kekuatan dia saat menulis itu kan dahsyat. Iya. Seorang Pram sampai sekarang Iya, benar. diteaterkan, difilmkan. Mhm. Ya Mingke menjadi film ya kan Iya. oleh itu. Jadi artinya kemampuan karya itu kuat. Hmm. Jadi untuk disebut sebagai seniman gak usahlah kita terlalu repot untuk mendapat julukan itu. Iya. Tapi Jangan kita terlalu panik lah. berkaryalah. Berkarya itu Berbuatlah. kunci, Iya. berbuatlah gitu. Berproses lah. Iya. Oke. Itu yang menjadi modal kita. Nah, kesenian di Indonesia ini kan belum dapat tempat nih, Bang. Maksudnya ada tempat, tapi agak bawah nih. Ini gimana nih, Bang? Menurut Abang? Memang kalau di masa dulu ya, misalnya ketika Pujangga Ronggowarsito berada di samping raja. Iya. Bahkan dulu Caligula
yang dibuat oleh Albert Camus, Iya, betul. itu ada Scipion Iya. yang jelas-jelas filsuf dan budayawan di Iya, betul. sampingnya. Heeh. Tapi lama-kelamaan saya lihat, apalagi mungkin di negeri ini, posisi budayawan di mana itu yang menarik. Iya. Padahal kalau sepanjang sejarah kita lihat loh, ting-ting budayawan selalu ada loh. Di masa lalu seorang Taufik Ismail kan sangat penting dalam peta kebudayaan Iya. sebuah negara pada masa itu, atau Hmm. Pram pada masa itu kan. Iya. Ini lepas dari lihat dari latar belakang Iya, ideologi yang tahu. mana gitu ya. Seorang Gunawan Muhammad, seorang Taufik Razen, seorang Iya. Radar Pancadahana. Iya. Negeri ini akan elok, akan beradab, akan berwibawa kalau bisa menghargai para budayawannya. Karena budayawan itu berada di luar lingkar kekuasaan. Seniman dan budayawan itu di luar lingkar kekuasaan. Dia bisa menyuarakan suara rakyat. Sekarang gini, hanya seniman yang bisa makan ketoprak di pinggir jalan. Iya. Bisakah parlemen DPR RI itu nongkrong makan mie ayam di pinggir jalan? Nah, Iya. kalau dia bisa mendengarkan para seniman yang nongkrong di mie ayam di pinggir jalan atau di pasar yang berlumpur, Iya. niscaya politikus itu, negarawan itu akan lebih berwibawa, lebih arif dan bijaksana. Bukan Arif Pintau ya, ini Iya, arif iya, bijaksana. iya. Itu mereka akan mau bisa mendengarkan. Iya. Karena beberapa agen mereka ada di seputar rakyat itu gitu. Jadi sebenarnya kuncinya saat ini adalah politikus harus mendengar suara kebudayaan, suara seniman. Oke. Karena seniman seperti saya katakan kata George Lucas, transindividual. Iya. Seniman dan budayawan adalah transindividual dengan rakyat. Suara rakyat, keluhan rakyat itu hampir sama dengan keluhan seniman. Bedanya seniman lah yang mengantarkan dalam bentuk tulis, dalam Iya. bentuk pertunjukan. Iya. Jadi gampang politikus tinggal lihat, tinggal dengerin gitu kan. Iya. Kalau dengerin rakyat kan banyak banget. Mm-mm. Tapi paling tidak saya dengarkan rakyat, dia juga dengarkan suara budayawan. Iya. Yang terdekat dari transindividual dengan rakyat itu. Gitu. Oke. Tapi di sisi lain ada yang bilang, Bang, kenapa kebudayaan dan kesenian itu agak-agak merosot di negeri ini? Karena wawasan masyarakatnya, Bang. Itu gimana? Wawasan masyarakatnya dalam rangka pendidikannya lah atau apalah. Jadi kalau ketika masyarakat kita ajak bicara tentang itu, dia sangat apaan ya? Kayak gitu jawabannya. Ya memang betul. Itu gimana tuh, Bang? Itu juga tanggung jawab setiap pihak ya. Karena kalau ngomong bagaimana masyarakat, itu nggak bisa lepas peran bagaimana akses media digital ikut mendukung pendidikan di kalangan rakyat. Oke. Kalau dulu radio, televisi atau media cetak yang punya tanggung jawab itu. Sekarang kita semua punya tanggung jawab. Iya. Bahkan podcast ini pun harus tanggung jawab. Digital pun, YouTubers pun ya Iya. itu harus tanggung jawab. Iya. Karena kalau kita memberikan pada substansi isi sajian kita, itu akan mempengaruhi masyarakat yang ada di sebuah negara. Oh. Dan kita harus melihat Indonesia adalah bagian dari dunia yang bisa jadi berbeda juga. Iya. Ibu-ibu mungkin di daerah wilayah di luar Indonesia akan berbeda. Nah, kita harus ikut mendukung penyadaran tentang itu, literasi. Di sebuah negara, hoax itu akan mudah diterima. Di negara yang kekuatan literasi kurang. Karena kalau kita dapat hoax, seorang yang belatar wartawan, belatar literasi akan lihat, ini foto ini bener nggak? Tahun dan tanggalnya bener nggak? Ternyata ini dibuat dari negara mana, dibikin tahun berapa, sehingga seolah-olah kejadian sekarang. Iya. Supaya bikin keruh. Nah, orang yang biasa dengan mengunyah, mencerna lagi hoax, itu nggak akan tertipu. Nah, seringkali di digital, begitu ada hoax apa, terima semua. Nah, itu bukti bahwa kita kurang, itu tanggung jawab juga. Tanggung jawab Bang Arif Lintau, Iya. tanggung jawab saya, Bang Yudi dan yang lain. Semua. Gitu. Nah, bicara mengenai media. Kalau kita lihat televisi lokal, televisi Indonesia, negara kita, itu kan motonya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kalau dilihat dari isinya, jauh, Bang. Apa karena tim kreatifnya atau gimana tuh, Bang? Ya, sebenarnya kalau di kandungan penyajian hiburan ada infotainment, tapi juga punya edukatif. Dulu di media punya syarat komponen itu tuh. Berapa persen tetap harus ada gitu. Edukatif. Nah, kadang-kadang kita infotainment lupa tuh, hanya di hiburan doang. Tapi edukasinya nggak ada. Nah, mengimbangi itu bagaimanapun, lagi-lagi memang ketika pindah dari cetak ke dunia digital, kita harus punya tanggung jawab media. Gimana kita tetap mewujudkan itu. Dan kalau mempunyai kesadaran itu harus kita lakukan. Dari mulai podcast, dari YouTube, dari semua kita harus lakukan itu.
Berarti TV sekarang belum belum mencerdaskan nih Bang ya? Ya, bisa jadi, karena ada juga yang berdasarkan rating, Mhm. itu yang nggak banyak perlu dirombak, bahkan sinetron-sinetron kita nih. Iya iya iya. Iya Jadi Bang. memang ada pertarungan dalam dunia industri Mhm. yang tetap harus kita selipkan unsur edukasi, Edukasi. visioner, idealisme, walaupun berapa persen Mhm. tetaplah pertahankan, Oke. jangan habis. Iya iya Kalau benar. kita masih punya jiwa berbangsa, punya jiwa, sikap dan Heeh. idealisme, ya pertahankan itu. Iya. Berarti selama ini Bang yang saya tahu budaya Indonesia, Iya, dijual dibawa ke luar negeri sebagai apa segala macam itu sebatas seremonial belaka, pertunjukan tari apa segala macam, setelah itu selesai. Nah, orang-orang yang di luar sana justru penasaran tentang budaya kita, ingin mempelajari itu, tapi toh di kita sendiri tidak menghargai itu, Bang. ini contoh yang paling bagus mengemas, di dunia ya, Iya. industri bagaimana film Korea itu bisa menempatkan diri di antara film Cina dan Jepang. Iya Dulu film Korea nggak ada dalam peta itu, yang ada India, Jepang, dan Cina. iya. Sekarang mereka begitu dahsyat dalam soal narasi, dalam soal kebudayaan. Mhm Memang pada misalnya pada film Cina itu mhm. banyak kan, kisah-kisah kerajaan kan, Iya seringkali digambarkan hitam putih kan. iya. Kemudian kepada film, Jepang. Nah, Korea dengan warna Prada, warna permen, warna manis, Iya tapi dia memperkuat kebudayaan udah cukup kuat iya, sehingga di betul. musik dan di film ada. Mhm. Bagaimana Ipin dan Upin Malaysia Iya mulai menyebar bahkan memperkuat, ada dongeng dan fabel. iya. Pernahkah kita memperkuat kebudayaan itu? Kalau saya melihat para seniman-seniman budayawan yang di luar negeri itu banyak, itu termasuk mempertahankan, Bang. Tapi bagaimana bisa dengan negara, bisa dengan rakyat di negeri ini, mengemas itu, industri tetap dengan kekuatan kebudayaan, itu yang menjadi pertanyaan. Iya. Bisakah kita memunculkan, memang ada The Raid ya, udah Heeh muncul ya, heeh. silat ya. Bisa nggak silat itu menjadi kekuatan seperti juga, kungfu Jepang Iya misalnya, betul. dalam film gitu ya. Iya Bisa nggak kita menghadirkan animasi yang menghadirkan tokoh Gatot Kaca gitu, iya. belakangan sempat ada memang. Ada. Ada, tapi bagaimana ada dukungan dari pengusaha, Mhm. dari pemerintah. Iya Di balik Ipin Upin itu ada pemerintah loh. Selain memang ada industri negara lain yang mhm. mendukung, tetap ada dukungan, Kementerian Pelancongan ya, pariwisata Iya di pariwisata. Malaysia. Nah, kita bagaimana dapat dukungan itu? Saya pikir ini kerja yang nggak bisa hanya dilakukan para seniman, komikus, animasi, animator, musik, ya, Heeh. tapi semua pihak. Tapi dengan hal ini berarti kita agak terlambat dengan negara lain, Bang? Atau gimana? Atau memang kita baru menyadari? Saya pikir hanya bersifat bermain di partisi-partisi masing-masing. Sebenarnya Oh. udah pada kuat, tapi menggabungkan menjadi sinergi, itu Heeh. yang menjadi persoalan buat kita. Misalnya, kita tahu bahwa Bang Yos Rizal Manua untuk Iya, teater anak, teater eksis anak. di Eropa. Udah ke luar negeri. Tapi Iya. pernahkah, ada dukungan untuk beliau atau teater anak yang lain? Iya Misalnya bahwa para animator kita dipakai di film-film animasi di luar, iya. bahkan di Malaysia. Heeh. Pernahkah ditarik ke sini untuk membuat khusus tentang animasi Indonesia? Oh, Jadi saya pikir kekuatan ada, tapi sangat elementer, sangat, partisi terbagi-bagi gitu, tahu. gitu. Sebenarnya kekuatan kebudayaan kita untuk film untuk pertunjukan-pertunjukan kontemporer masih dahsyat loh, untuk Iya teater, iya. tari. Iya Bang Arifin tahu, iya tahu. teater masih sering diundang kita kan, Iya tari masih sering diundang. iya. Nah, untuk film misalnya, pernahkah ada backup semua genre itu dalam sebuah film, dalam sebuah animasi gitu? Iya Itu yang menjadi pertanyaan iya, sebenarnya. bener. Kayak misalkan ada misi kebudayaan segala macam sampai dia mencari donasi sendiri tuh, Bang, supaya Iya, bisa keluar. Itu pemerintah belum belum menengok ke kita atau gimana tuh, Bang? saya sih melihat bahwa selain pemerintah, swasta, dan kita juga ya, Heeh. makanya beberapa link-link di dalam dunia digital harus kita tembus nih Bang, Iya. gitu ya. Misalnya kalau di sastra harus menciptakan literary agent Bang, Oh, penerjemah di tiap negara nih. iya iya. Kalau pemerintah nggak dukung, swasta nggak dapat dukung, kita punya nggak teman-teman di tiap negara? Iya, Nah itu itu dia. contoh terobosan tuh Iya ya. iya iya. Kemarin misalnya, ini komunitas tanpa nama kami ya, Iya. si Firman tembus karena si Abdullah
tahu bahasa Jerman, Heeh. kemudian ikut, di, festival film pendek Berlin. Wih. Akhirnya jadi nominasi. Wih. Semata-mata karena Abdullah tahu link, Iya. ya kan? Heeh. Abdullah ke Firman, kita kirim. Iya. Nah itu. Jadi, memang agen digital perlu kita tahu link-link Iya, digital. Jadi memang kita jangan berharap pemerintah walaupun kita selipkan pemerintah perhatikan juga Iya, dong, iya. Paling nggak kebudayaan. ada namanya lah. Karena aset yang kekuatan yang paling bisa dijual tuh kebudayaan, Bang. Iya. Jujur aja, ekonomi kita berada di mana di peta dunia ini? Iya, iya. Politik kita berada di mana? Iya. Ya kan? Kita selalu mengambil melegitimasi politik-politik dari luar. Mau kanan mau kiri, Iya, pokoknya iya, politiknya tahu, semua tahu. dari luar. Iya. Kebudayaan, Bang. Kita berada di kekuatan yang sudah ada sejak moyang lama. Saat saya main ke Trawulan Majapahit, saya melihat bagaimana konblok sudah diciptakan sejak lama, Bang. Saya melihat bagaimana sistem keran yang ada di wilayah sungai-sungai Sidoarjo mengalir di Mojokerto, di Jombang, di wilayah Trawulan, Bang. Bagaimana sudut kemiringan bisa mandi para putra dan putri raja. Bagaimana kemiringan itu sungai itu berkumpul di tempat pemandian. Itu kan dahsyat, Bang. Itu Majapahit, Bang. Saat dibongkar di lapis pertama, lapis kedua, itu kelihatan bagaimana desa-desa Majapahit sudah dibangun dengan kekuatan bangunan yang dahsyat, Bang. Artinya kebudayaan kita dari Sriwijaya, ya, dari Majapahit. Kemudian kebudayaan kita link itu harus kita jembatani, termasuk serat-serat, ya, yang ada di Leiden kita cari semua. Kebudayaan itu kuat, kebudayaan kita. Semua berusaha mencari kebudayaannya. Bagaimana kebudayaan Persia buat menjadi bahan Iran dan Irak untuk kekuatan itu. Bagaimana kebudayaan India, bagaimana kebudayaan Cina, bagaimana kebudayaan Korea Selatan terus berusaha akhirnya merangsek lewat film dan musik, Bang. Iya. Itu karena kekuatan kebudayaan dia dulu gitu. Makanya Jepang sempat menciptakan restorasi Meiji. Bagaimana Jerman membuat Aufklärung, ya kan, Renaissance. Iya. Itu berusaha feedback balik, Bang, melihat kebudayaan dia gitu loh. Bagaimana kita melihat dulu kebudayaan kita sebelum kita merangsek balik dalam peta kebudayaan, bahkan peta politik kebudayaan di dunia, Bang. Iya. Itu. Bagaimana menyepakati tentang Indonesia. Makanya kita jangan selalu berdebat di Indonesia deh. Debat perbedaan lah. Debat agama, debat ras, capek kita tuh. Gak selesai. Kita tuh udah beragam. Iya. Bunyi Bhinneka Tunggal Ika saya tambahkan, Bang, ya. Iya. Sebenarnya bukan Bhinneka Tunggal Ika doang, Bang. Jadi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Tak ada dharma yang mendua. Tanhana Dharma Mangroa. Artinya semua itu adalah dharma, Bang. Baik Islam, Kristen, Buddha, Hindu, bahkan Konghucu, itu adalah dharma, Bang. Pakailah kitab lama itu, Bang. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Jadi ketika yang lain sibuk dengan kekuatan teknologi, bagaimana membuat jalan ketiga untuk politik dan ekonomi di negara lain, kita masih capek, Bang, ngomong perbedaan. Iya. Ada kerusuhan karena ini, Iya. gitu. Dan jalan ketiga untuk kedamaian itu kebudayaan, Bang. Semua perbedaan, sara itu selesai dengan seni dan budaya, Bang. Iya. Saya bisa berada di Jawa Timur, saya bisa berada di Manado, saya bisa berada di Citayam, Depok, mesra, itu karena kultur, Bang. Karena kultur. Nah, kekuatan kebudayaan itu kita cari. Indonesia itu selain Pancasila, apa sih kebudayaan bersama kita? Cari terus. Cari terus. Itu harus dilakukan. Itu warna kita ya. Dan itu kekuatan aset kita, Bang. Yang nggak ada di negara lain. Memang di balik ini kita keberagaman dahsyat, Bang. Tapi kalau kita menguatkan kebersamaan kita. Kalau menyatukan nanti kesannya memaksakan lagi. Iya. Rezim melakukan itu di Orde Baru kan. Bisa menselaraskan, membuat jadi taman yang marak dengan warna-warni. Itu adalah kekuatan kita. Dan untuk itu sebenarnya Bang Arif Linto tetap eksis di teater, saya tetap eksis di sastra, tetap di novel. Karena saya berusaha menyelipkan keberagaman, itu penting buat bangsa ini, Bang. Mungkin saya orang yang termasuk menghindar untuk menjadi legislatif, tak mau ikut partai, Bang. Karena saya sudah menjadi ini kutukan seni nih. Iya. Saya selalu berusaha menjaga tetap di jurnalistik, tetap menjaga di sastra, tetap menjaga di kebudayaan. Karena saya melihat sumbangsi kita nih, Iya. itu ibarat ketukan di antara hujan atau menggarami sungai yang begitu tawar. Tapi itu saya lakukan terus. Karena saya yakin jalan yang paling mesra adalah jalan kebudayaan, jalan kesenian. Nah,
Kita ngopi dulu deh. Oke. Hmm. Tadi kita bicara masalah menyinggung anak-anak nih, Bang. Di tempat Abang membuat apa tadi? Saya membuat taman bacaan, Taman bacaan ah, untuk anak-anak. ya, Rumah Iya. Aksara Katulistiwa. Rumah Aksara Katulistiwa. Iya. Bro Ensis, Rumah Aksara Katulistiwa di Citayam. Datang untuk anak-anak demi masa depan Iya. dan agar anak-anak cinta membaca. Membaca. Bukan begitu, Bang? Betul, Bang. Iya. Itu sudah berdiri lama. Hampir otomatis dengan bimbingan belajar 2 tahun ini lah, 2 Bang. tahun ini. Saya tuh, memang masih menjalankan bimbelnya, tapi Oh. Rumah Aksara Katulistiwa tuh tujuannya biar buku gratis buat anak-anak. Oh. Saya teringat dulu waktu SD saya biasa minjem komik, Bang, Oh, iya. di Depok Timur sono Keling. Oh, iya. Ya, saya meminjam komik Tatang S, ya kan. Iya. Saya membaca Hans Daladara, Jair. Jair, Iya. Taguan Narjo, Kosasih, banyak lah itu. Iya. Tapi dari bekal itu, saya akhirnya suka baca sastra juga, ya kan. Nah, saya mencoba membuat di Citayam itu ekosistem seperti itu, Bang, menciptakan itu. Walaupun masih jauh lah dari perjalanan. Iya, tahu. Karena ketika bersastra saya sampai 30 tahun, 40 tahun, apa yang saya lakukan pada Rumah Aksara ini belum apa-apa, gitu. Tapi saya melihat itu sangat strategis kalau dibuat di Citayam gitu, Bang. Tuh, kalau di beberapa wilayah perkotaan kan udah mulai sering ada pusakaan daerah. Ini kan cukup jauh walaupun ada di Pemda mungkin ya. Tapi saya pengen berusaha berbuat di sekeliling. Ketika kita udah tanda kutip sok main nasional, Iya. mbok yao. Ya, ini bahasa Surabaya kayak ngono ya. Iya. Aku dhisik 12 tahun nang Surabaya makanya wong Batak tapi nek arek uner ngene bahasa Jawa sithik iso lah. Oke. Nah, saya coba mau berbuat di wilayah saya. Tapi di lingkungan sekitar respon, Bang, ya? Respon Iya, banget ya? Iya, walaupun masih ada kendala tapi masih terus saya lakukan lah ya. Karena kalau dengan RT misalnya saya Agustusan teater saya sering diminta ikut, Oh, iya. anak-anak itu, Bang. Yoi. Sebenarnya bukan hanya literasi kita tanamkan di anak-anak sekitar kita, Bang, tapi juga nasionalisme, Bang. Jiwa kebangsaan, menerima keberagaman itu penting. Nah, lewat kesadaran literasi, mereka kan jadi meluaskan wawasan pandang mereka kan. Betul. Bahwa kita tidak bisa memakai jendela kita saja. Iya. Tapi jendela di Indonesia ini sangat banyak. Dan kita harus menerima jendela-jendela yang lain sebagai bagian dari pandangan membaca Indonesia, Bang. Karena yang saya tahu, kalau kita melihat dari pendidikan di sekolah-sekolah, bicara kebudayaan itu minim banget ya, Bang, ya? Ya. Minim sekali ya? Betul. Jadi kita harus inisiatif membantu pemerintah dalam rangka pendidikan dalam hal kebudayaan, bukan begitu? Betul. Dan kita kan biasa bergesekan dengan puisi, cerpen, Iya. pertunjukan. Iya. Rencana saya di luar taman bacaan ini mau membuat workshop juga, Bang. Oh. Itu. Iya. Jadi memang lagi pengelolaan untuk ngurus akta notaris ya, Bang, ya. Karena yayasan kan berat juga, Bang, prosesnya. Iya. Tapi saya pikir yang paling penting saya berbuat. Karena sebelum di taman bacaan ini pun sebenarnya kita udah banyak berbuat, Bang. Di sastra kita kadang-kadang kan ikhlas, Bang, diundang, datang ya kan. Itu udah sumbangsi kita lakukan, Bang. Jadi kita udah teruji lah, Bang, kalau sumbangan untuk dunia literasi lah, Bang. Udah kenyang lah. Nah, aktivitas sekarang sedang sibuk menulis atau membuat apa nih? Saya sebenarnya kalau aktivitas Saat ini ya? freelance banyak bener sih, Bang. Banyak. Semua nih kita sebutin nih. Iya, sebutin nggak apa-apa. Sekalian promo. Saya kan dulu pernah ngajar di dosen di UMN, Bang, ya. Iya. Karena semester ini nggak dipanggil, saya tetap jadi juri. Tapi semester depan bisa jadi dipanggil gitu kan. Jadi juri tetap. Saya di FLS 2N dan di AKPDBK Kementerian untuk difabel saya itu, Bang, untuk merancang juknis dan jadi jurinya tetap, Bang. Untuk difabel ya. Jadi. Terus juga saya nulis biografi kadang. Tuh, ada rencana kontrak dengan seseorang lah. Asik. Mendatang. Iya, Tapi kalau belum tanda tangan saya belum yakin, Bang. Jadi kita ini taman bacaan bikin gitu ya. Istri sedang mengajar di bimbel, jalankan. Jadi begitu koran pada kandas, Bang. Iya. Bang Yudi tahu nih, ada wartawan senior di sini nih.
Bang Ardi tadi kita bercerita kan, kita tetap harus, mau berbagi literasi, berbagi tetap media jurnalisme dengan jalan lain, Bang. Anjangsana.id saya tetap mau nerbitin novel nih, Bang, sebentar lagi. Woi. Sebulan 2 bulan lagi saya lagi mau nerbitkan Rumah Marsa. Oke. Rumah Sedih. Iya, Dalam Rumah Sedih. tentang Batak kontemporer ya, Batak rantau gitu. Iya. Jadi di kumpulan puisi akhir tahun juga mau bikin ya, sedang mau menyelesaikan. Pokoknya hal yang lain kalau mau tahu Iya. yang lain di luar sastra, Iya. saya breeding ikan hias, Bang. Saya berternak ikan hias, tapi saya nggak mau toko. Kalau toko kan harus diam, sedangkan kadang-kadang saya pelencang-pelencing tuh. Iya. Undangan baca, jadi juri. Iya. Saya nggak sanggup kalau toko. Oh. Kenapa saya ikan hias? Karena desire saya dari kecil juga saya taksu saya suka ikan hias, Bang. Oh gitu. Dari kecil saya udah ternak gapi, moli, cupang ya kan. Kalau sekarang saya lebih ke ikan-ikan predator, Bang. Tapi saya katakan kalau predator tuh sebaiknya kalau kita nggak suka harus oper ke orang lain. Jangan sampai taruh di sungai-sungai kita. Karena itu invasif. Oh gitu. Memakan endemik yang ada. Di situ kita harus pertahankan di daerah Bogor nih ya. Kita harus pertahankan bahwa ada ikan endemik kita. Sepat, tawes, atau palatimah. Karena saya lihat yang endemik ini mulai menular ini sapu-sapu nih. Itu bahaya di sungai-sungai kita. Iya. Itu akan banyak memakan ikan-ikan asli. Kemudian yang harus kita bahaya itu kalau ikan cere itu sebenarnya dari zaman Belanda, Bang. Karena ada serangan malaria. Iya. Jadi di zaman Belanda dulu sudah dimasukkan, Bang, cere, Bang. Iya. Tapi yang invasif yang berbahaya lebih ganas nih, Bang, memakan anak-anakan ikan endemik si sapu-sapu ini. Nah, saya sarankan untuk predator karena saya biasa miara cana, lohan. Iya. Saya juga beranakin, Bang. Lohan, cana, terus juga saya palmas, Oscar. Saya sarankan kalau nggak suka oper ke teman. Dan jangan sekali-sekali cemplungkan ke sungai. Itu lebih baik konsumsi sendiri dah. Iya. Atau dikasih teman lah. Dikasih teman. Jangan sampai ditaruh di sungai. Itu saya ini. Sampai sekarang saya tetap miara karena saya punya 25 akuarium, Bang. Wih. Sampai ada 2 akuarium yang isinya anakan, sampai 1 anakan karena gabus kan cana kan 200, Bang. Jadi 400 nih, Bang. Wih. Biasanya teman ngangkut kering, Bang. Angkat. Oke. Jadi begitu koran tutup sebagai wartawan, saya punya kekuatan lain. Iya. Hobi saya di luar sastra, Bang. Iya, betul. Saya menyukai dunia ikan, Bang. Sempat bonsai juga, Bang. Bonsai juga tanaman. Tapi berhenti ya. Tapi berhenti karena akses untuk dunia bisnis dalam dunia bonsai itu lebih berat, Bang. Jadi di Citayam ini cara survive banyak, Bang. Iya. Karena Citayam ini dekat antara Depok dan Bogor. Iya, betul. Bumi itu masih dekat, Bang. Iya. Tanah dan air itu masih terendus sama kita dari rumah, Bang.